Yoi. Oke, yuk. Selamat pagi, siang, sore, malam, Panango, dan teman-teman semuanya. Pada hari ini, saya dari kelompok Sains 8 bersama dengan teman-teman saya akan membahas mengenai fenomena eksponensial dengan judul pertumbuhan virus dan bakteri. Anggota kelompok Sains 8 itu terdiri dari 3 orang, yaitu An- Andrew Jayadi dari kelas 92 nomor absen 4, Dionisio Sergio Saputro kelas 92 nomor absen 15, dan saya James Nicholas Santoso dari kelas 92 nomor absen 19. Oke, sebelum masuk lebih jauh mengenai materi yang akan kita bahas, kita akan memulai presentasi dengan memberitahu daftar isi dari isi presentasi tersebut. Kita akan memulai isi presentasi dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, jenis penelitian, instrumen penelitian, perhitungan pertumbuhan bakteri atau virus, atau materi yang sedang kita bahas di metode eksponensial ini, dan yang terakhir adalah bagian penutup. Oke, dan untuk latar belakang materi yang kita bahas sendiri, pertumbuhan bakteri atau virus merupakan proses biologis yang dapat berlangsung dengan sangat cepat, terutama dalam kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan bakteri tersebut. Dalam pertumbuhan bakteri atau virus tersebut, faktor seperti ketersediaan nutrisi, suhu dan kelembapan optimal, serta pH yang sesuai, ketersediaan oksigen, serta rendahnya kepadatan populasi berperan penting dalam mempercepat replikasi mikroorganisme. Ketika faktor-faktor tersebut berada pada tingkat ideal, bakteri atau virus dapat berkembang mengikuti pola eksponensial, yaitu peningkatan jumlah yang semakin besar dari waktu ke waktu. Sebaliknya, kondisi lingkungan yang ekstrim atau populasi yang terlalu padat dapat menghambat laju pertumbuhan. Pemahaman tentang proses ini sangat penting dalam bidang kesehatan, industri pangan, dan penelitian mikrobiologi. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengendalikan maupun memanfaatkan pertumbuhan mikroorganisme. Sekian dari saya, terima kasih. Ya. Jadi untuk rumusan masalah dari topik yang kita bahas yaitu pertumbuhan virus atau bakteri adalah kita mengambil 3 rumusan masalah besar yang kita analisis. Yang pertama itu adalah kita ingin tahu bagaimana hubungan antara fenomena eksponensial terhadap laju pertumbuhan bakteri atau virus tersebut. Terus yang kedua, kita juga ingin tahu bagaimana sih pola pertumbuhan bakteri atau virus ini dapat diterapkan atau diinterpretasikan dalam model eksponensial matematika ini. Lalu yang ketiga, kita juga ingin mengetahui apa faktor-faktor yang membuat tingkat pertumbuhan bakteri atau virus mengikuti pola eksponensial. Dan apakah faktor-faktor tersebut bisa dimanfaatkan dalam menjaga tingkat pertumbuhan virus atau bakteri tersebut. Lalu, untuk tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, menganalisa hubungan fenomena eksponensial dengan pertumbuhan bakteri atau virus. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menerangkan dan menghitung jumlah pertumbuhan bakteri atau virus menggunakan model eksponensial matematika itu sendiri. Lalu, tujuan penelitian yang terakhir adalah untuk mengetahui dan menentukan dampak pertumbuhan bakteri atau virus bagi dunia. Untuk manfaat penelitiannya terdapat 3, yaitu laporan ini diharapkan bisa memberikan sebuah peringatan mengenai pertumbuhan bakteri atau virus yang terus bertambah setiap harinya. Yang kedua, memberikan referensi mengenai kemungkinan-kemungkinan pertumbuhan bakteri atau virus dari tahun atau ke hari berikutnya. Terus yang ketiga, ada manfaat praktis. Dari pihak kita sendiri sebagai pihak peneliti, laporan ini menjadi tugas proyek matematika kelas 9 yang ditagi oleh Panango
pada tahun ajaran 2025-2026. Kalau untuk manfaat praktis pihak peneliti luar, laporan proyek ini bisa menjadi salah satu pengingat untuk membuat pembangunan yang berkelanjutan dalam mempersiapkan dunia untuk menghadapi generasi berikutnya. Untuk jenis penelitian ini, kita itu menggunakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Kuantitatif itu maksudnya penelitian yang data-datanya itu berupa angka. Jadi penelitian kami itu banyak angka-angkanya. Hasilnya juga banyak angka. Oke, selanjutnya ini kita akan masuk ke instrumen penelitian. Nah, instrumen ini dalam laporan ini menggunakan rumus persamaan eksponensial yang menghitung laju pertumbuhan bakteri atau virus setiap tahunnya berdasarkan sebuah laju pertumbuhan. Nah, kita memiliki rumus yaitu AT sama dengan A0 1 ditambah L dikali T. Nah, selain dari rumus ini, kami juga menggunakan berbagai bantuan aplikasi dan situs lainnya seperti Google Docs, Google Sheet untuk menghitung rumus, membuat grafik, dan juga menyelesaikan semua tagihan laporan. Nah, ini ada di sebelahnya ini ada arti dari rumus-rumus tersebut. A itu adalah jumlah virus atau bakteri pada hari T, lalu A0 itu adalah jumlah virus atau bakteri di bagian awal, lalu L ini adalah laju pertumbuhan, lalu T ini adalah periode atau hari. Oke, boleh next James. Oke, sekarang ini perhitungan kita. Nah, kita sudah memasukkan data-data yang ditemukan ke dalam rumus tersebut, maka akan menjadi, jika periodenya itu 0, maka hasilnya itu harus dikalikan dengan 1. Namun, kalau periodenya itu bisa menjadi periode atau T-nya bisa menjadi angka yang berbeda seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, itu hasilnya pasti akan berbeda karena kita memakai rumus 7 dikali 7,7 dikali 2 pangkat nolnya itu. Jadi 7,7 dikali 2 sama dengan 15,4. Lalu seterusnya jika harinya 2, maka 7,7 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 7,7 dikali 4 hasilnya 30,8. Nah, terus jika harinya 3, T-nya 3 itu berarti akan menjadi 7,7 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 7,7 dikali 8, yaitu 61,6. Nah, selanjutnya jika periodenya atau T-nya itu 4, maka menjadi 7,7 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 7,7 dikali 16, maka hasilnya 123,2. Nah, selanjutnya jika periodenya 5 atau T-nya 5, maka akan menjadi 7,7 kali 2 pangkat 5 sama dengan 7,7 dikali 32. T sama dengan selanjutnya jika T-nya adalah 6 atau periodenya, maka akan 7,7 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 7,7 dikali 64 yang hasilnya 492,8. Nah, polanya itu akan tetap berlanjut namun kita tidak menunjukkan karena masih ada banyak lagi. Oke. Oh iya. Nah, di sini kita sudah membuat bisa dibilang visualisasi data atau diagram batangnya, diagram data maksud di sini. Nah, di sini yang rumus yang kita tadi pakai pertumbuhan eksponensial AT sama dengan 7,7 dikali 2 pangkat T atau juta orang. Jadi ini di bagian bawah sini ada periodenya dan di bagian sampingnya ini ada jumlah juta orang. Oke, boleh next James. Oke, untuk kesimpulan dan penutup serta pesan dari presentasi kali ini ada 3, yaitu kita harus membuang sampah pada tempatnya seperti basic yang sering kita pelajari, bahwa hal-hal yang sudah tercantum di sini merupakan hal-hal yang dasar yang menurut kita simpel tetapi sulit untuk dijalani, seperti membuang sampah, cuci tangan sebelum makan, serta menjaga kebersihan diri sendiri dan sekitar.
menurut kita mungkin ini merupakan suatu hal yang simpel, tetapi jika kita bisa melakukannya, pertumbuhan bakteri dan pertumbuhan bakteri tersebut akan terhambat, dan itu merupakan salah satu upaya kita untuk menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke.